Nah, kira-kira kalau di saham altcoinnya apa? Kalau di forex gimana altcoinnya? Itu pun kalau misalkan hilang, bukan hilang ya, rugi total 50% itu sebenarnya nothing tulus. Kalau misalkan kripto ini kan koin-koinan. Ya. Kalau misalkan saham ini kan perusahaan-perusahaan. Sedangkan kalau forex ini uang, mata uang. Kurang lebih ini memang produknya beda, tapi Ya. manajemennya. Selamat datang semuanya di Trader Century, kembali lagi bersama gua Rangga Aksana. Dan aku Novo Rehan. Dimana kali ini Bro Ray kita akan ngebahas sesuatu yang viral banget sebenarnya. Gimana? Bisa nggak sih kita menjalankan cara yang ada di kripto, ya kan? Ada altcoin, beli Bitcoin dan altcoin lah, intinya gitu. Di saham dan di forex. Jadi kalau misalkan di kripto nih Bro Ray, kan menggulungnya pakai Bitcoin. Ya. Untuk membuat duit ini jadi lebih puluhan ribu persen itu menggunakan altcoin. Ya. Nah, kira-kira kalau di saham altcoinnya apa? Kalau di forex gimana altcoinnya? Itu dia. Apakah bisa dibuat begitu? Gua akan buat 3 pertanyaan. Kayak Oke. biasanya. Jangan buru-buru jawab dulu nih. Yang pertama, apakah bisa? Itu dulu deh. Ya. Simple. Yang kedua, caranya gimana? Karena kalau kita ngelihat influencer kripto itu bisa puluhan ribu persen bro Ya. dalam beberapa bulan. Dengan cara ini, ya kan, gulungan dari Bitcoin dilempar ke altcoin jadi. Walaupun ada risikonya. Terus yang ketiga, percuma dong kalau misalkan nggak bisa diulang. Ya. Gimana caranya mengulang? Oke, jawab dulu. Apakah bisa? Bisa. Trader Century ini kan trader Century. Masa nggak bisa? Oke, sekarang mending kan tadi jawabannya bisa. Langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua gimana? Di skip loh pertanyaan pertama. Ini sesimpel bisa gitu. Ya. Sebenarnya banyak banget kan orang goblok di luar sana itu yang ya menyamakan atau membeda-bedakan sampai berkubu-kubuan. Ya. Sebenarnya kan nggak perlu kita tunggangi, semuanya kan bisa. Ya. Pandangannya di duit. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Benar-benar singkat ya jawabannya. Caranya gimana? Di sini yang mau aku ambil intinya itu dari manajemennya. Karena kalau mau kita head to head pun di saham, forex, kripto itu kan beda-beda. Jadi lebih ke gimana caranya maksimalin profitnya. Nah, dari kripto itu kan sistemnya yang tadi aku tangkap. Misal nih kita masuk di Bitcoin. Kita dari punya profit sekian persen. Nah, ambillah 10% dari profitnya ini kita gulung di altcoin. Yang mana ketika hilang ya udah, tapi ketika ada potensi kenaikan bisa lebih tinggi daripada Bitcoin itu sendiri. Konsepnya kan seperti itu. Ya. Kalau di saham ini kan ada yang saham blue chip, ada yang saham gorengan. Kalau yang orang-orang bilang ya, yang mana potensi kenaikan dari saham gorengan ini bisa jauh lebih tinggi, tapi penurunannya juga bisa tinggi gitu kan. Nah kalau di forex ini gimana forex? Forex memang ada negara micin kan nggak ada, negara gorengan kan nggak ada. Jadi kalau di forex itu lebih ke kita naikkan resikonya. Misal nih kita udah trading, profitnya misalkan 50%. Kita ambil 10%-nya, terserah kita mau pakai metode yang sama, mau pakai metode yang beda, itu terserah di kita, tapi resikonya kita naikkan. Jadi ibaratnya kalau ini 10% ini hilang, ya udah. Kalau profit, ya keuntungan profitnya bisa lebih besar, tapi uang kita tetap aman. Jadi benar-benar harus dari profit kita, jangan dari modal awal kita sisihkan sebagian untuk resiko yang lebih tinggi, itu jangan. Kurang bijak lah. Kurang bijak. Jadi artinya pakai cara yang sama pun bisa kalau misalnya di forex. Bisa. Tapi resikonya yang ditinggikan. Di-highlight ke resikonya, bukan pilihan pairnya. Gitu. Jadi sebenarnya sama, hanya saja produknya kan yang beda. Ya. Kalau misalkan kripto ini kan koin-koinan. Ya. Kalau misalkan saham ini kan perusahaan-perusahaan. Sedangkan kalau forex ini uang, mata uang.
kurang lebih ini memang produknya beda, tapi Ya. manajemennya sama, bisa disamakan. Bisa kayak gitu. Jadi tergantung risk profile masing-masing. Ya. lah. Karena kan ada juga orang yang 100% Bitcoin doang. Ya, Itu sama kalau misalkan di saham. di blue chip aja. Nah, kalau misalkan di forex, ya udah kemana-mana aja. Yang penting muter-muter doang. Ada juga yang, profit 100% nih, ambil 50% masuk ke altcoin, memes coin, gitu kan. Ya, Kalau misalkan di saham, ya udah sama kan, diambil 50%, masukin gorengan. saham-saham gorengan yang market cap-nya kecil kayak gitu. Nah, kalau di forex ambil 50% full margin kayak atau resikonya yang tinggi-tinggi tuh. Nah, Kurang lebih sama kan sebenarnya. sebenarnya sama, tinggal kita gimana caranya manajemen keuangannya aja. Oke. PR-nya ada di manajemen keuangan sesuai dari risk profile-nya masing-masing. Ya. Cocok nggak dia begitu? Yang mana kalau misalkan kita kembali lagi berisiko atau enggak, sebenarnya pun kalau memang ngambilnya 50% nih dari total profit, itu pun kalau misalkan hilang, bukan hilang ya, rugi total 50% itu sebenarnya nothing tulus kan kita. Iya, nanti lulus kan dari profitnya, makanya aku highlight tadi harus dari profitnya, karena kalau kita dari modal awal udah langsung menyisihkan sebagian untuk kita full margin atau mungkin kita beli altcoin atau saham gorengan, itu resikonya jadi lebih tinggi. Tapi ini gua saranin untuk belajar lebih dahulu. Jadi kebanyakan Ya. orang ini ngerti langsung dijalanin tanpa belajar. Makanya itu, jadi kita harus tahu dulu kita cocoknya di mana, entah di kripto, di saham atau di forex, kita harus tahu nyamannya di mana. Karena kan tiap orang beda-beda, ada yang merasa pengennya punya saham, ada yang memang pengennya punya koinnya, ada yang memang pengennya di mata uang, kan itu beda-beda. Beda-beda. Pun untuk menjalankan ini harus seenggaknya kalau misalkan di forex ya, karena ada akun demo dulu. Ya itu. Ya kan, jadi aman-aman dulu, dijalani dulu aja, belajar dulu. Pun kalau memang sudah berpengalaman baru ini untuk wawasan aja. Ya. Sekarang pertanyaan ketiga, gimana cara ngulanginya? Kalau ngulangin ya, kalau kripto ini kan juga ada seasonnya kan sebenarnya, karena akun ini nggak bisa Tahan lama. bertahan lama kalau pertama akunnya. Jadi untuk ngulang ya kita harus riset ulang lagi koin-koin mana yang sekiranya punya potensi kenaikan yang jauh lebih besar, terkhusus altcoin ya. Itu kalau di kripto. Kalau di saham ini kita bisa melihat dari sisi perusahaannya, fundamental perusahaan itu kayak gimana. Kalau saham pun kita kan pasti bakal cari-cari saham baru ketika kita udah take profit, kita harus cari saham baru, kira-kira mana nih yang prospek kayak gitu kan. Asal cara kita sama, maksudnya cara kita analisanya secara fundamentalnya itu sama. Misal nih, aku pengennya cuma berdasarkan laba perusahaan, siapa CEO-nya, yaudah itu tinggal diterusin aja cara yang seperti itu, cara kita analisa. Kalau di forex, kan kita trading di forex itu aja kan caranya, entah dari support resisten, entah dari mungkin chart pattern, candlestick pattern, kan itu doang. Udah itu tinggal kita jalanin ulang, resikonya aja yang kita naikkan, itu aja kalau cara mengulang seperti itu. Tapi harus analisa ulang kan. Ya. Yang artinya untuk kaum mendang-mending bubuk doang sehari cuman nggak bisa. Kalau lu bubuk doang pingin langsung kaya juga nggak akan bisa. Tetap harus mencoba. Ya. Tetap harus aksi, riset apalagi. Kan semuanya ini entah kripto, entah saham, entah forex, harus ada risetnya juga. Kalau di kripto, riset fundamental. Ya. Begitu pula di saham ya kan. Forex, riset teknikal. Nggak jauh beda semuanya sebenarnya Ya. itu. At least ada effortnya juga. Dan tinggal diulang doang. Ya. Selama itu bisa dibakukan jadi nilai plus. Ya. Udah, lu ada tambahan lagi nggak nih? Untuk mereka yang benar-benar menarik nih. Menarik itu asalkan kalau memang punya interest di salah satu dari ketiga ini tadi, itu riset sendiri. Jangan cuman karena orang, misal nih aku pengennya masuk kripto, orang di kripto, wah koin ini rame, masuk juga, tapi nggak tahu sebenarnya nih koin apa, base-nya apa, itu percuma. Yang ada malah ketika rugi, dia nggak siap untuk rugi. Karena apa? Karena bukan risetnya sendiri. Saham, dia cuman ikut beli saham doang, nggak tahu perusahaannya kayak gimana, nggak tahu keuangannya kayak gimana, cuman berdasarkan dari kata orang ini bagus doang, nggak ada alasannya, dia nggak paham alasannya, juga percuma. Kalau di forex kita tahu nih candlestick pattern kayak gimana, misalnya double top atau pakai Fibonacci kayak gitu, tapi kita nggak tahu probabilitas dari metode itu kayak gimana. Ya hasilnya ketika loss yang ada malah wah pakai cara ini jelek,
pakai metode ini jelek. Padahal itu baru beberapa trade kayak gitu. Biasanya kayak gitu itu karena nggak backtest kan kalau di forex. Kalau di forex ya karena nggak backtest, kalau di saham karena dia hanya sekedar tahu itu bagus tanpa tahu kenapa alasannya. Nah, kira-kira itu kalau saham itu hampir sama lah sama kripto ya. Ya. Alasannya itu. Kaum FOMO lagi nih, kita selalu berhadapan sama mereka yang FOMO ya. Jadi kalau memang menarik dan tertarik, menurut kamu menarik dan kamu tertarik, malah harus belajar dulu. Jangan langsung mulai pakai duit, wah duit gua banyak gitu kan. Ternyata ceblok, wah ini judi nih. Kebanyakan kan begitu. Jadi kalau memang tertarik, sudah belajar aja dulu. Dengan begitu kamu sudah selangkah ke depan lah, selangkah lebih maju. Dan itu sudah aksi kan, sebenarnya sudah menjebur kan ya. Pun teman-teman, kalau misalkan kita tarik garis merahnya, pertanyaan pertama apakah bisa? Bisa. Pertanyaan kedua sudah dijawab, caranya gimana? Ada caranya. Yang ketiga, apakah bisa diulang? Bisa. Kalau bisa dibakukan itu jadi nilai plus. Ya. Agar lebih mudah. Ini kan soal mudah enggaknya kan. Bisa aja. Ya. Jadi sampai sini video kita kali ini teman-teman. Untuk teman-teman yang mau gabung ke komunitas kami, langsung aja masuk, linknya sudah ada di deskripsi ya. Masuk aja ke Discord yang sudah kami buat. Di sana banyak sekali trader, bermacam-macam trader di dalamnya. Teman-teman bisa langsung belajar di sana, cari dukungan di sana, dan juga belajar dari nol pun bisa. Atau teman-teman bingung nih, analisaku benar apa salah, bisa juga tanya ke kita. Langsung tanya. Atau ke diskusi juga bisa. Jadi di sana bisa diskusi, bisa tanya-tanya langsung. Ini cara analisanya benar nggak? Gini nggak sih cara analisa di saham? Gini nggak sih cara analisa di forex? Semuanya akan kami jawab. Jadi langsung aja cek link yang sudah kami sematkan di deskripsi. Jadi kira-kira sampai sini aja untuk video kali ini. Gua Rangga Aksana dan aku Nova Rehan. See you at the next time and let's go together.